Karena dua orang dikasih agama yang sama, outputnya bisa beda. Tergantung dengan latar belakang dia. Latar belakang sosialnya, latar belakang pendidikannya dia. Gue ambil contoh nih ya. Quraish Shihab, Habib Rizik. Gue gak bilang ada yang lebih baik dan lebih buruk, tapi kita bisa sepakati ini dua orang yang berbeda ya. Ya beda nih. Dua-duanya disiram agama yang sama. Outputnya beda. Padahal berdua, sholat sama-sama 5 waktu. Bacaan sholatnya sama. Baca Al-Quran juga. Isinya juga sama. Tapi outputnya beda. Kenapa? Karena manusianya beda. Itulah kenapa gue suka resah ngelihat banyak umat muslim di Indonesia saat ini yang seneng dakwah atau mencoba menyebarkan agama dengan cara yang keras. Banyak terjadi di Indonesia. Kayak gue pernah tinggal di Kelapa Gading. Sini ada anak Kelapa Gading, tepuk tangan. Nggak jaga toko lu? Duduk paling depan lagi. Gue juga ada Kelapa Gading dulu, santai-santai. Jangan emosi jiwa. Gue lama tinggal di Kelapa Gading, oke? Kelapa Gading itu adalah kompleks perumahan yang predominantly orang Indonesia keturunan Tionghoa kan? Banyak orang Indonesia keturunan Chinese di situ. Tapi kan tetap ada masjid nih. Gue pernah Jumatan nih di masjid yang ada di Kelapa Gading. Khotbahnya provokatif. Dengan toa keluar gitu. Gue lagi Jumatan nih, lagi dengerin khotibnya bilang, hadirin sekalian, di sekitar kita, di sekitar masjid ini, ada banyak orang berdosa yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak mereka dibakar api neraka. Itu di sekitar ada orang Chinese lagi makan siang. Waduh. Masuk neraka kita, Ci. Nambah dulu babinya buat di perjalanan. Jauh, neraka jauh. Sikat. Sekalian aja dosanya dah. Gue bahkan pernah Jumatan nih. Ini kata yang mau gue sebut, gak ada yang gue plesetin sama sekali. Dosa dong, dosa kalau gue melesetin apa yang khotib katakan. Oke? Gue Jumatan, khotibnya bilang gini. Hadirin rahimakumullah, astagfirullahalazim, entah apa yang terjadi dengan negeri tercinta kita ini. Hari ini saya baca koran, seorang pemuda membunuh orang tuanya karena ketahuan mencuri uang untuk bayar hutang. Kemarin saya baca koran, seorang pemuda membunuh pasangannya karena ketahuan selingkuh. Beberapa hari yang lalu hadirin, saya baca koran seorang pemuda memperkosa nenek-nenek. Apa artinya? Dalam hati gue bilang, artinya bapak kebanyakan baca koran pos kota. Bapak baca apa? Hari ini kriminal, kemarin kriminal. Baca tuh koran Kompas, nih Tempo, Jawa Pos gitu loh. Baca lampu hijau, ya kriminal mulu tiap hari. Yang salah bukan Indonesia, yang salah bacaan bapak. Lu tepuk tangan ya, jadi kalau kita dosa kita masuk neraka bareng-bareng nih. Makanya, sebagaimanapun ada banyak orang Indonesia yang pendekatannya dengan agama keras, jangan pernah percaya label Islam radikal. Jangan pernah percaya ini. It doesn't exist. Itu cuman, ya kompakin, kasihan. Temenin. Kasihan. Tahu nggak kenapa? Karena nggak ada itu. Itu cuma istilah. Media tuh pengen mendeskripsikan kita, cuman bingung kotaknya apa ya. Oh, Islam radikal. Padahal nggak ada Islam radikal. Karena kalau kita biarin istilah itu ada, orang akan berpikir, emang ada ya Islam yang radikal? Nggak ada. Islam itu sesungguhnya ajaran agama yang damai. Salamnya adalah doa untuk orang tersebut. Yang benar adalah ada orang radikal. Kebetulan Islam. Ya, orang radikal. Kebetulan Hindu. Orang radikal, kebetulan kribo. Emang ada kribo radikal? Nggak ada. Kayak istilah ini, Avanza maut. Pernah dengar istilah itu nggak? Kalau ada kecelakaan, ada mobil nabrak banyak orang sampai meninggal, Avanza maut. Nggak ada Avanza maut, nggak ada istilah itu. Adanya orang naas yang kebetulan lagi naik Avanza. Karena kalau emang ada Avanza maut, nggak ada yang mau beli Toyota. Kasian. Ih, ganti mobil. Yoi, Avanza. Yang maut itu. Yoi, adrenalin, selera pemberani, adventure. Makanya gue suka bingung, kok ada ya orang di Indonesia yang menyebarkan ajaran agamanya tapi dengan pendekatan keras. Karena kalau kita baca aja buku,
Kalau kita belajar sejarah, kita akan tahu bahwa menyebarkan agama dengan cara yang keras nggak akan pernah berhasil lama. Mari kita bahas sejarah, belajar dikit. Mari kita bahas Andalusia. Oke? Andalusia itu, waktu ada Andalusia belum ada Spanyol, tapi ibaratnya Spanyol, Andalusia itu di pinggirnya itu kayak Bekasi terhadap Jakarta. Andalusia, daerah ini predominantly Kristen. Oke? Perang dengan kerajaan Islam. Kerajaan Islam menang, namanya berubah jadi Al-Andalus. Satu Andalusia yang tadi Kristen, semuanya masuk Islam. Masuk Islam semua. Tapi karena dimenangkan lewat perang, ada tersisa dendam. Kerajaan Kristen perang lagi, menang. Al-Andalus ganti lagi jadi Andalusia. Jadi yang tadinya Kristen masuk Islam, balik lagi Kristen. Tuh bayangin tuh. Udah beli kaligrafi, masang gambar Ka'bah, turunin lagi. Mah, kemarin nyimpen salib di mana, Mah? Ada pemerintah udah belajar ngaji, ganti lagi, aduh. Sebaliknya, Islam adalah agama terakhir yang masuk Indonesia, betul? Ini untuk yang tidak beragama Islam. Lalu tinggal di sebuah negara dengan umat muslim terbanyak di dunia, jadi untuk tidak mau tahu tentang Islam agak ignorant. Gue ceritain aja supaya lo tahu perspektif ini. Islam adalah agama terakhir yang masuk ke Indonesia. Sebelum ada Islam di Indonesia, semua agama udah ada. Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, animisme, dinamisme, ada yang nyembah tomat, kaleng kerupuk, semua ada semua tuh. Oh, kaleng kerupuk yang terhormat. Mohon maaf, kaleng kerupuk hijau. Maha karat dengan semua kerupukmu. Udah ada semua tuh. Islam masuk terakhir, sekarang umat muslimnya terbanyak dengan jumlah yang sangat jauh. Kenapa? Karena waktu itu Wali Songo menyebarkan ajaran agama Islam dengan pendekatan budaya, dengan damai, dengan seni. Dulu Sunan Kalijaga dakwah lewat wayang. Wayang yang pada zaman itu erat dengan kultur Hindu India. Ya kan? Wayang kan Hindu gitu ya. Tapi Sunan Kalijaga tuh nggak anti sama yang kayak gitu-gitu, dimanfaatkan, nggak kayak zaman sekarang. Waktu itu sempat ada wacana yoga mau dibikin haram. Apa coba? Yoga tuh cuma olahraga yang sulit aja, nggak usah dibikin haram, nggak usah. Emang susah, tapi jangan. Gua pernah nyoba yoga. Lu tahu nggak kesimpulan gua yoga itu apa? Yoga itu olahraga untuk membuat orang gendut merasa bersalah. Anjing sulit banget nih, apalah? Anjing sulit. Nggak perlu dibikin haram. Aduh anjing keram gue. Sunan Kalijaga dakwah pakai pewayangan karena dia tahu orang Indonesia senang didongengin dan gratis. Semua orang boleh masuk tapi syaratnya satu, dan gua nggak bohong, lu bisa baca ini. Kalau menonton wayang yang dakwah Islam gratis, tapi kalau masuk harus baca 2 kalimat syahadat. Jadi semi-semi jebakan Batman, tapi nggak apa-apa, demi Islam, Allahu Akbar, it's okay. Nggak apa-apa. Walaupun kasihan ya, berangkat dari rumah Hindu balik-balik Muslim. Ada anak pulang nonton wayang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ngomong apa kamu? Ma kok Assalamualaikum? Habis nonton wayang Pak. Oh, bilang dong. Tahu nggak apa yang dibutuhkan oleh orang Islam? Pemikir atau cendekiawan Muslim yang progresif. Mungkin bukan hanya Islam, bahkan orang beragama. Yang dibutuhkan di Indonesia adalah orang yang percaya agama, tapi tidak anti science. Sekarang kesannya dikotomis banget. Kalau lu percaya apa yang agama katakan, kemungkinan besar lu nggak percaya dengan apa yang science katakan. Sebaliknya, kalau percaya dengan apa yang science buktikan, cenderung nggak percaya sama agama. Padahal kan nggak mesti kayak gitu. Lu bisa beragama dan percaya sama science, jadi progresif. Contoh kasus, teori evolusi. Oke, teori evolusi. Charles Darwin kan bukan yang mencetus teori evolusi, dia mencetus teori evolusi by natural selection, beda lagi. Tapi kita anggap Charles Darwin ini bapak teori evolusi, oke? Tapi ratusan tahun, lu kira Google dan baca, pergi ke perpus, belajarlah sekali-sekali. Ratusan tahun sebelum Charles Darwin mempopulerkan teori evolusi, cendekiawan Muslim, Ibnu Khaldun, Ibnu Miskawai, Al-Farabi, bikin penelitian, bikin paper, dan menyatakan kemungkinan besar manusia terjadi dari semacam proses evolusi. Ratusan tahun
sebelum Charles Darwin. Gue bukan memuji orang Islam, maksud gue adalah dulu orang beragama tapi progresif secara pemikiran. Ini bener loh, gak ada yang tahu nih. Orang taunya yang Charles Darwin. Ini anak indie, ini anak pop, ini indie. Ini efek rumah kaca, ini Afgan lah gitu. Sama-sama keren tapi gak ada yang tahu. Ini kayak orang tahu Uptown Girl dari Westlife, padahal Billy Joel gitu loh. Kayak gitu, beda. Nah, dulu orang tuh progresif. Gue tau dari mana ini? Dari baca buku. Bukunya Quraish Shihab gue baca. Dan Quraish Shihab itu adalah ahli tafsir yang dihormati ya. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Jadi kalau lo gak percaya, lo cari dulu orang ahli tafsir yang lebih hebat daripada dia. Di bukunya gue baca, Quraish Shihab ditanya, Islam tuh percaya teori evolusi gak sih? Beliau bilang, bisa jadi. Beliau gak bilang ya, beliau gak bilang enggak. Beliau bilang bisa jadi. Kenapa? Karena di Al-Quran penciptaan manusia pertama disebut 3 kali. Dibuat dari bahan tanah, yang berarti mineral, which is true. Bahannya disempurnakan, yang berarti ada proses, which is true. Dan dihembuskan nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, which is true. Yang ngomong Quraish Shihab, masa gue gak percaya? Kecuali yang ngomong Farhad Abbas tuh, gue baru, apaan sih lu nyet? Apa lu? Sotoy lu. Kalau Farhad Abbas yang ngomong, gue gak percaya. Ini Quraish Shihab, masa gue gak percaya sih? Poin gue adalah menjadi umat beragama harusnya membuat kita jadi orang yang lebih baik apapun agama lu. Bukan membuat orang merasa paling benar. Karena ketika lu merasa paling benar, lu cenderung mengkoreksi yang menurut lu salah. Dan ketika lu mengkoreksi yang menurut lu salah, disitulah terjadi perpecahan. Salah satu masalah terbesar manusia adalah ketika dia merasa benar, dia merasa boleh ngelakuin segalanya kepada yang menurut dia salah. Kalau dia merasa dia lebih mulia, dia boleh ngelakuin apapun kepada yang gak mulia. Dari dulu manusia kayak gitu. Dulu dengan perbudakan. Orang kulit hitam kayak gak punya hak. Orang kulit putih di Amerika Serikat perbudakan tuh gila banget tau. Lu tau film 12 Years a Slave? Itu parah banget dan itu beneran, sedih ngeliatnya. Sekarang manusia udah gak gitu lagi, udah gak ada perbudakan, arguably. Tapi kelakuan kita, manusia yang suka sembarangan sama yang kita rasa tidak semulia, sama kita masih terjadi sekarang, yaitu sama satwa.